Kita akan bahas apa itu wali ya. Al-wali ya diambil dari kata wilayah ya, yang berarti nusrah wal mahabbah ya, pertolongan dan cinta ya. Oleh karenanya dalam hadis tersebut Allah menyebut tentang rasa bagaimana Allah mencintai sang wali tersebut ya. Allah mencintai sang wali tersebut. Jadi berkaitan dengan masalah cinta. Jadi wali Allah adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat wali? Syarat menjadi wali ya. Allah sebutkan dalam surat Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa kanu yattaqun." Ketahuilah, ala harfu tanbih, yaitu untuk peringatan, yaitu untuk menarik perhatian, peringatan. Ketahuilah, yaitu ketahuilah. Inna awliya Allah, sungguhnya wali-wali Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak bersedih dan mereka tidak takut. Ya, ciri-ciri mereka tidak bersedih, tidak takut. Kata para ulama, mereka tidak takut dengan masa depan mereka, tidak takut dengan di akhirat. Kenapa? Tidak khawatir karena mereka telah beriman. Mereka telah beriman. Ya. Karena mereka punya bekal iman dan amal. Kemudian mereka tidak bersedih tentang apa yang telah mereka lalui karena mereka juga beriman. Yang berlalu biarlah berlalu dan mereka serahkan kepada Allah. Seorang yang takut dan gelisah, yang khawatir adalah yang dia salah dalam bertindak. Ketika dia melakukan dosa, dia khawatir dampak dosanya dan dia khawatir tentang masa depannya di akhirat. Orang yang bergelimang dengan dosa demikian. Tapi kalau seorang senantiasa bertakwa, senantiasa istighfar, senantiasa mendekati diri kepada Allah, ada ketenangan yang Allah berikan kepadanya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia mengatakan maksudnya ini adalah ketika mereka akan meninggal, mereka tidak khawatir dengan akhirat mereka, apalagi mereka diberi kabar gembira tentang surga, dan mereka tidak bersedih dengan apa yang mereka tinggalkan, mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun di dunia sebelum di akhirat. Di dunia mereka mendapatkan ketenangan, ya. Mereka mendapatkan ketenangan. Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya tidak bersedih, tidak takut ini di dunia dan di akhirat. Karena yang menjadikan seorang gelisah adalah kemaksiatan, dosa yang dia lakukan. Dia menjalani kehidupan ini tidak sesuai dengan prosedur. Tapi kalau orang menjalankan kehidupan dengan prosedur, dia sholat 5 waktu, dia puasa, dia tidak menzalimi orang lain, dia menjalankan kewajiban, dia jaga pandangannya, dia jaga pendengarannya, dia tidak makan harta haram, maka apa yang perlu dia khawatirkan? Tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih di dunia ini, apalagi di akhirat. Nah, inilah ciri-ciri wali alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali-wali tersebut? Inilah ciri-cirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, yang beriman, wa kanu yattaqun, yang bertakwa. Inilah beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa, yaitu beramal soleh, dan bertakwa, meninggalkan kemaksiatan. Inilah ciri wali yang sesungguhnya. Inilah ciri wali. Dan ini sesuai dengan hadis yang sedang kita bahas. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala dalam hadis wali yang sedang kita bahas, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang musuhi waliku, aku mengumumkan peperangan kepadanya. Maka Allah jelaskan siapa wali tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala,
wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya ya wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang lebih aku cintai dari perkara wajib. Artinya dia kerjakan yang wajib-wajib. Setelah itu wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Setelah dia melakukan yang wajib, dia melakukan yang sunnah-sunnah. Terus dia melakukan sunnah hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Ya. Jadi dia beriman, beramal saleh. Beriman, meninggalkan maksiat. Ya, tadi disebutkan dalam hadis wali, yaitu tahapannya. Pertama, menjalankan yang wajib. Yang kedua, terus menjalankan yang sunnah-sunnah. An-nawafil. Ya, as-sunnah-sunnah maksudnya an-nafilah, jamaknya nawafil. Nah, kalau sudah dijalankan dua-duanya sampai Allah pun mencintai, ya. Natijahnya apa? Hasilnya apa? Allah pun mencintai, hatta uhibbahu. Mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, maka dia sudah mencapai derajat wali. Karena kita bilang al-wali adalah habibullah. Jadi kalau kita bilang al-wali itu apa? Habibullah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-wali adalah seorang dicintai oleh Allah, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mencintai. Kalau sudah Allah sudah mencintainya, maka inilah wali. Wali Allah. Wali Allah. Ya, wali Allah. Jadi tidak ada barometer tentang perwalian. Bahwasanya seorang harus bisa terbang, harus bisa loncat tinggi, bisa hilang, bisa menghilangkan dirinya, bisa kemudian besi menjadi lembek. Tidak seperti itu. Bisa masuk rumah tidak kelihatan, tidak ada seperti itu. Tidak ada syarat seperti itu. Jelas, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, ini barometer seorang wali. Dia punya karamah atau tidak? Tidak harus. Tidak harus dia. Allah tidak mengatakan kalau dia jadi wali maka aku akan buat dia menjadi terbang, aku akan buat dia bisa menghilang, aku akan buat dia kebal senjata, aku akan membuat dia kalau ditembak enggak mati-mati. Tidak ada. Enggak ada seperti itu, ya. Enggak ada seperti itu. Oleh karena yang adalah bertakwa dan beriman. Semakin tinggi iman seorang, semakin takwa seorang, maka semakin dicintai oleh Allah. Kalau sudah semakin dicintai oleh Allah, maka semakin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Semakin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Al-Laits bin Sa'ad pernah berkata, jika engkau melihat seorang berjalan di atas air, maka jangan dulu kau anggap dia sampai kau timbang amal kebaikannya, amal perbuatannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kata Laits. Ketika disampaikan perkataan Laits kepada Imam Syafi'i, dikatakan Laits berkata, jangan kau anggap seseorang sebagai wali sampai meskipun dia bisa berjalan di atas air. Ya, sampai kau timbang dulu perbuatannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengomentari, qassara Laits, masih kurang. Hatta wa in kana yatiru alal hawa. Kata Imam Syafi'i, meskipun jangankan jalan di air, meskipun dia terbang di udara, jangan dulu dianggap sebagai wali. Sampai kau lihat amal dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak, baru kau tahu dia wali atau bukan. Karena berjalan di atas air, terbang di atas udara, syaitan juga bisa. Syaitan juga bisa. Dan ini diisyaratkan oleh Ibnu Hajar, dan saya sudah jelaskan panjang lebar dalam buku saya, ajaran mazhab Al-Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Ada pembahasan tentang masalah wali, saya nukilkan perkataan para ulama Syafi'i, di antaranya Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, ya, sebagian orang ya menganggap bahwasanya karamah, bisa terbang, bisa melakukan hal yang menakjubkan adalah pertanda sebagai seorang wali. Padahal ini bukan pertanda, karena syaitan juga bisa melakukannya, kata Ibnu Hajar. Yang menjadi faisal, menjadi al-fariq, menjadi pembeda antara wali Allah dengan wali syaitan adalah amal saleh, iman dan amal saleh. Jika seorang beriman dan amal saleh, maka dia seorang wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala.